Seperti yang kita ketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Setiap kepercayaan sendiri memiliki perbedaan yang membuatnya seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang sudah diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. In order to face the different challenges that the country will face in the future, different sector must get involved, and then different ministry, different agencies should contribute to the best that they can. It's a work of everyone. What we need is everyone working together so that children have a healthy start in the womb. Masa dia kehamilan itu sangat penting sekali. Kalau dia bibit bobotnya kurang, maka tumbuh dan berkembangnya anak ini sangat tidak optimal juga. Quality healthcare. Ketika saatnya posyandu itu kan sebulan sekali. Kalau seandainya ada anak-anak balita yang terdata di tempat kita tidak hadir, kita akan mengunjungi ke rumah untuk memastikan keadaan si balita tersebut. Quality education. Di pendidikan PAUD itu sudah dikenalkan cara mengenal lingkungan, cara berteman, berinteraksi dengan teman, cara berbagi itu sudah diajarkan. Access to nutritious food. Ada penambahan gizi dari desa. Kalau dulu memang kita akan kesulitan karena kita akses ke pasar itu juga jauh. Tapi kalau sekarang kita tidak bingung lagi karena yang namanya tukang sayur itu mulai subuh, habis subuh sampai dengan sore itu ada yang keliling. And social assistance to ensure basic needs are met. Jadi kan di desa ini ada pendamping juga masalah PKH yang memastikan dana PKH itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk anaknya. Jadi seluruh warga yang punya anak otomatis sangat terbantu dengan adanya program itu. But the work doesn't stop here. A whole of Indonesia approach means that actors in all levels of government and society must provide continued commitment and leadership. Indonesia menghargai manusia dan memperlakukannya secara adil dan beradab dengan nilai kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada hati nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan yang diberlakukan untuk diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungannya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dilakukan agar tercipta kehidupan yang rukun dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat luas. Menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong terhadap setiap orang dalam berbagai proyek kemanusiaan untuk kemajuan bangsa merupakan pengamalan yang dapat dan telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa. Akibatnya, TNI Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia terdiri dari 5 yang masing-masing memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah sila ketiga, yaitu memaknai persatuan Indonesia. Sila ketiga dapat dimaknai sebagai makna persatuan Indonesia yang menegaskan bahwa negara kita dibangun atas dasar persatuan dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Selanjutnya adalah sila ketiga dapat dimaknai sebagai menghargai perbedaan dalam konteks keindonesiaan, persatuan
bukan berarti menyeragamkan semua perbedaan yang ada, tetapi justru menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga adalah, kemanaan sila ketiga adalah peran masyarakat dalam menjaga persatuan. Setiap warga negara memiliki peran sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menjaga sikap, toleransi, menghindari perpecahan, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Sila keempat, Pancasila, menjadi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pribadi yang memiliki hikmat kebijaksanaan sebagai kriteria dalam menentukan kepemimpinan bangsa ini. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berkumpul, bermusyawarah, dan bermufakat. Setiap individu dapat menyampaikan ide atau gagasan yang dimilikinya. Namun, kita juga bertanggung jawab untuk bermusyawarah secara santun serta melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kita telah berupaya untuk mewujudkan ciri demokrasi di Indonesia. Indonesia, negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam ini haruslah kita syukuri betul. Dengan bagaimana mewujudkan tujuan kita bernegara dan berbangsa, memajukan kesejahteraan umum. Sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah cuma sekedar slogan, tapi ia adalah nilai yang harus kita anut, kita pegang, dan kita lakukan. Bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, unggul, dan berkeadilan untuk semua.